اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Guru, dan yang saya cintai anak-anak sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bertemu dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Fitri selaku sebagai pemateri. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Rahmania Sipa. Kepada Ananda Rahmania Sipa, saya persilakan. Terima kasih kepada Ananda Rahmania Sipa yang telah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Mudah-mudahan apa yang beliau bacakan dapat bermanfaat khususnya bagi yang membacakan dan tentunya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu kelas sekolah, kepada Ibu Sri Winarti, saya persilakan. Terima kasih kepada acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru SDN 1 Margahayu dan ibu bapak guru SD 2 Margacita yang telah hadir di sini. Kami sebagai salah seorang mungkin dari panitia penyelenggara acara diseminasi budaya positif mengucapkan terima kasih karena ibu telah menghadiri undangan dari salah seorang guru penggerak dari SD kami yaitu Bu Fitri yang akan mengadakan program diseminasi budaya positif pada hari ini. Sebelum melanjutkan pada acara berikutnya, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu
mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak guru, pada acara ini yang diselenggarakan oleh guru penggerak yaitu Bu Fitri Yantini SPD MPD, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali program ini. Program ini mungkin sangat erat hubungannya dengan budaya yang sekarang di masyarakat kita mungkin sudah mulai menurun. Kebudayaan positif itu kalau tidak digerakkan mungkin dikhawatirkan akan semakin melempem, semakin berkurang. Ya, budaya ini sangat bagus, sangat baik untuk dikembangkan baik di sekolah ataupun di masyarakat. Ya, untuk itu dari kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali acara ini. Mudah-mudahan ibu bapak guru di sini dapat menyimak penyampaian dari Bu Fitri dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, supaya nanti ilmu yang kita dapat, yang beliau paparkan, dapat kita amalkan, dapat kita sama-sama laksanakan, baik itu untuk kegiatan di sekolah maupun kita bisa bawa ke masyarakat, ya. Dan mudah-mudahan untuk guru penggerak ini, guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak beliau ini yang telah sekarang sedang mengikuti belajar, ya, sedang belajar di guru penggerak. Mudah-mudahan guru yang lain bisa mengikuti jejak beliau, mendaftar di guru penggerak dan bisa lulus nanti, dan lebih banyak lagi di SMP kita yang menjadi guru penggerak. Alhamdulillah setelah Bu Fitri lolos menjadi guru penggerak, kita telah merasakan dampaknya, ilmunya, dan kita bisa menyaksikan penerapan beliau dalam cara mengajar sehari-hari di sekolah. Dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini lebih banyak lagi dilaksanakan. Kita yang belum berkesempatan untuk menjadi guru penggerak dapat bisa menerima ilmunya dari beliau, dan kita juga bisa melaksanakan dalam cara-cara mengajar yang baik, bagaimana cara menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Nah, itu harapan saya sebagai kepala sekolah, nanti guru-guru yang lainnya ikut mendaftar di guru penggerak. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah percontohan dalam proses belajar mengajar yang lebih baik, lebih menyenangkan, dan hasilnya nanti diharapkan mungkin lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah ya, kemarin sudah ada yang mendaftar menjadi guru penggerak dari SDN 1 Margahayu, ada 3 orang yang mendaftar. Alhamdulillah 3-tiganya lolos di seleksi administrasi dan baru saja selesai dalam simulasi mengajar, dan sekarang akan menghadapi pada wawancara, ya. Mudah-mudahan prosesnya lancar dan mudah-mudahan ketiga-tiganya lolos nanti di guru penggerak mengikuti jejak Bu Fitri ini, ya. Mungkin itu saja ya sambutan dari saya. Mudah-mudahan ibu bapak guru dapat mengikuti acara ini dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dan mendapatkan ilmunya untuk nanti diterapkan di sekolah kita, ya. Diharapkan juga sekolah kita lebih maju, lebih dari sekolah-sekolah yang tidak mempunyai guru penggerak, dan mudah-mudahan Bu Fitri bisa menularkan ilmunya kepada
kita sehingga kita sekolah kita lebih maju lagi. Ya, sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saya persilakan. Terima kasih pada acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru SDN 1 Margahayu dan ibu bapak guru SD 2 Margecita yang telah hadir di sini. Kami sebagai salah seorang mungkin dari panitia penyelenggara acara diseminasi budaya positif mengucapkan terima kasih karena ibu telah menghadiri undangan dari salah seorang guru penggerak dari SD kami, yaitu Bu Fitri yang akan mengadakan program diseminasi budaya positif pada hari ini. Sebelum melanjutkan pada acara berikutnya, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah darinya. Pada saat ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak guru, pada acara ini yang diselenggarakan oleh guru penggerak yaitu Bu Fitri Yantini SPD MPD, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali program ini. Program ini mungkin sangat erat hubungannya dengan budaya yang sekarang di masyarakat kita mungkin sudah mulai menurun. Kebudayaan positif itu kalau tidak digerakkan mungkin dikhawatirkan akan semakin melempem, semakin berkurang. Ya, budaya ini sangat
bagus, sangat baik untuk dikembangkan baik di sekolah ataupun di masyarakat. Ya, untuk itu dari kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali acara ini. Mudah-mudahan Ibu, Bapak guru di sini dapat menerima penyampaian dari Bu Fitri dengan sesama, dengan sungguh-sungguh, supaya nanti ilmu yang kita dapat, yang beliau paparkan, dapat kita amalkan, dapat kita sama-sama laksanakan, baik itu untuk kegiatan di sekolah maupun kita bisa bawa ke masyarakat, ya. Dan mudah-mudahan untuk guru penggerak ini, guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak beliau ini yang telah sekarang sedang mengikuti belajar, ya, sedang belajar di guru penggerak. Mudah-mudahan guru yang lain bisa mengikuti jejak beliau, mendaftar di guru penggerak dan bisa lulus nanti, dan lebih banyak lagi di SPTK yang menjadi guru penggerak. Alhamdulillah setelah Bu Fitri lolos menjadi guru penggerak, kita telah merasakan dampaknya, ilmunya, dan kita bisa menyaksikan penerapan beliau dalam cara mengajar sehari-hari di sekolah. Dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini lebih banyak lagi dilaksanakan. Kita yang belum berkesempatan untuk menjadi guru penggerak dapat bisa menerima ilmunya dari beliau, dan kita juga bisa melaksanakan dalam cara-cara mengajar yang baik, bagaimana cara menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Nah, itu harapan saya sebagai kepala sekolah, nanti guru-guru yang lainnya ikut mendaftar di guru penggerak. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah percontohan dalam proses belajar mengajar yang lebih baik, lebih menyenangkan, dan hasilnya nanti diharapkan mungkin lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah ya, kemarin sudah ada yang mendaftar menjadi guru penggerak dari SDN 1 Margahayu, ada 3 orang yang mendaftar. Alhamdulillah 3-tiganya lolos di seleksi administrasi dan baru saja selesai dalam simulasi mengajar, dan sekarang akan menghadapi pada wawancara, ya. Mudah-mudahan prosesnya lancar dan mudah-mudahan ketiga-tiganya lolos nanti di guru penggerak mengikuti jejak Bu Fitri ini, ya. Mungkin itu saja ya sambutan dari saya. Mudah-mudahan Ibu Bapak guru dapat mengikuti acara ini dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dan mendapatkan ilmunya untuk nanti diterapkan di sekolah kita, ya. Diharapkan juga sekolah kita lebih maju, lebih dari sekolah-sekolah yang tidak mempunyai guru penggerak, dan mudah-mudahan Bu Fitri bisa menularkan ilmunya kepada kita sehingga sekolah kita lebih maju lagi, ya. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Dewi SPD selaku kepala sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Terima
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif oleh Ibu Fitri Yantini SPD MPD MCE. Kepada beliau saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya kepada MC. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar Bun? Nah, alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga merupakan tugas ini daripada program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Kebetulan kita di sini adalah angkatan guru penggerak yang terbanyak pendaftarnya ya. Angkatan 7 itu sekitar 128.000 se-Indonesia, sedangkan yang lulus hanya 20.000 ya. Jadi alhamdulillah kita menjadi bagian dari semua ini, dan alhamdulillah kepala sekolah mendukung sekali kepada program guru penggerak, dan juga guru-guru di sini alhamdulillah mengikuti jejak saya gitu ya, dan 3 orang lolos dalam tahap seleksi. Doanya dari Bapak Ibu semoga guru-guru di sini juga lolos ke tahap selanjutnya ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan guru penggerak ini merupakan salah satu syarat nanti ya untuk jadi kepala sekolah, untuk jadi pengawas, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus termotivasi ini jadi guru penggerak gitu ya. Nah baiklah Bapak Ibu, pembukaan kepada yang pendahulu saja ya. Perkenalkan dulu nih, takut-takut lupa. Nama saya Fitri Yantini, saya dari, kalau sekarang dari Kampung Cikukuk ya. Saya ngajarnya di sini asli SDN 1 Margahayu sejak dari sekolah sampai PNS sampai sekarang saya masih di sini ya. Jadi saya mengajar di sini sudah 22 tahun lebih bersama dengan Bu Nur gitu ya. Cuma beda 1 tahun ya Bu Nur, saya dulu kemudian Bu Nur. Nah baiklah Bapak Ibu, di sini sudah ada kata apa ya? Budaya positif. Begitu ya, intinya yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Ayo kita kembali ke waktu SMA. Coba budaya itu apa sih? Coba budaya, coba masih ada ingat? Hasil cipta apa tuh budaya itu? Mengingat kembali waktu SMA, hasil cipta karya rasa begitu ya. Nah di budaya positif ini yang akan kita kita bicarakan adalah hasil karya kita, cipta kita, rasa kita dibudayakan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas kita. Jadi bagaimana kita menjadikan lingkungan sekolah kita berbudaya positif, lingkungan kelas kita berbudaya positif, kemudian perilaku gurunya, perilaku warga sekolahnya, Bapak Ibu juga orang tua termasuk warga sekolah ya, siswa-siswanya menjadi orang-orang yang berbudaya positif gitu ya. Baiklah langsung saja, apa sih budaya positif itu? Nah, kenapa ya? Tidak tidur. Nah ini punten. Ya, sekali lagi. Oh ya, saya perkenalkan dulu ya. Ini adalah PP saya, Nuning Beda Novianti. Beliau dari SDN 3 Dusiku, sama-sama dari Wigo. Dan ini Bapak fasilitator saya adalah Bapak Wandi Praginda, SPD MSI. Beliau memang cara membimbing kitanya sangat tegas ya, tapi luar biasa karena banyak ilmu yang didapat dari beliau. Dilanjutin. Nah baiklah Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mulai, tadi kan udah ada bete-bete. Ice breaking dulu boleh? Boleh. Ayo. Berdiri sebentar boleh? Ayo, berdiri sebentar. Kita panjang pendek dulu, tapi kebalikan. Sudah tahu? Kalau panjang pendek, gitu ya. Jadi yang panjang jangan panjang. Ayo boleh ya. Kalau saya bilang pendek, berarti gimana tangannya? Nah, gitu ya. Ayo, 3, 2, 1. Panjang, pendek. Panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Bapak duduk kembali. Itu melatih konsentrasi ya. Melatih konsentrasi kita. Baiklah Bapak Ibu, di sini sudah ada budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mandiri, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau keyakinan, kenapa sih tidak nilai-nilai peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan
aja udah. Tapi kenapa harus keyakinan dan kebiasaan? Bapak Ibu coba ada yang tahu keyakinan apa sih? Ada yang mau kasih pendapat? Yakin itu apa sih keyakinan? Apa ada yang mau ini? Apa Pak Arif? Aduh, ayo pakai mic ya silakan. Kalau menurut saya keyakinan itu timbul dari hati Bu. Kalau peraturan itu ketetapan. Dari mana tuh? Kalau peraturan mah ketetapan yang dibuat. Oke, tepuk tangan buat Pak Arif. Mantap. Betul sekali. Kalau keyakinan itu biasanya dari hati, begitu ya. Nah, coba kalau Bun bikin keyakinan kelas dengan peraturan kelas, itu memang beda ya. Kalau peraturan kelas kita yang bikin, harus datang pukul 7, harus pakai baju, kalau Senin warna ini, Selasa warna ini, begitu. Kita tetapkan tuh guru-guru kan di kelasnya. Tapi kalau keyakinan, kita bisa bikin dengan anak-anak, kita bisa minta pendapat mereka, supaya mereka tuh yakin, datang juga dari dalam hati mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, oh dia juga tahu kan, apa keyakinan kelas yang kita buat bersama, gitu ya. Kemudian kenapa harus kebiasaan? Kenapa kebiasaan? Kenapa habit kalau bahasa Inggrisnya ya? Kenapa kebiasaan? Bu ya, ada berpendapat kenapa harus kebiasaan gitu? Tidak serta-merta satu kali melakukan gitu. Kenapa harus kebiasaan gitu? Ada yang berpendapat? Bu ya, boleh ya silakan. Berdiri boleh Bu ya? Menurut saya kenapa harus menjadi kebiasaan agar anak-anak terbiasa untuk melakukan hal-hal positif dan bertanggung jawab dengan diri sendirinya. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, begitu ya. Jadi betul. Kenapa harus keyakinan dan kebiasaan di sekolah dan berpihak pada murid, begitu ya? Kenapa berpihak pada murid? Kenapa tidak harus kita yang memaksakan? Karena yang melaksanakan biasanya siapa? Buat murid. Tapi bukan murid saja, kita juga, gitu ya. Ada timbal balik di situ. Dilanjut, Bu Yani. Nah, gitu. Adapun hari ini budaya positif yang akan saya sampaikan ada 5 hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, baru juga dengar apa restitusi gitu ya. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi 5 kontrol guru. Jadi restitusi 5 posisi kontrol guru gitu ya. Dan juga ada segitiga restitusi. Kebetulan di sini ada perwakilan orang tua, jadi kita tidak 5 posisi kontrol guru. Nanti orang tua juga bisa diterapkan di rumah, walaupun bukan guru di sekolah. Tapi di rumah siapa guru? Anak kita yang pertama adalah ibunya. Ya. Kebetulan di sini ada wakil, gitu ya. Dilanjut kita bahas yang pertama. Bapak Ibu silakan kepalkan tangannya. Bapak Ibu, ayo kepalkan. Jika Bapak mengepalkan tangan, dipaksa, misalnya kita harus bertahan. Tidak boleh membuka tangan kita. Kalau ada teman kita yang menyuruh membuka, akan membuka tidak. Kita harus bertahan sampai mati itu kita ya. Kalau ada yang menyuruh membuka, mau nggak? Walaupun gimana, mau nggak? Nggak mau. Tapi kalau misalnya orang lain ngeleng ketek atau ngasih iming-iming, kira-kira mau nggak tuh dibuka? Atau dipaksa? Saya akan bunuh kamu atau dibuka misalnya. Kira-kira itu gimana? Tidak dibuka, dia dipaksa ya. Nah, itu Bapak Ibu, ayo kita renungkan. Di sini ada teori kontrol Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa miskonsepsi. Jadi konsep kita itu ilusi sebenarnya, salah gitu ya ternyata bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Salah ternyata itu ya. No, murid itu punya kepribadian masing-masing, punya karakter masing-masing. Ketika kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, ternyata no, itu tidak bisa dikontrol kita. Tapi kenapa dia nurut? Karena dia merelakan diri atau terpaksa, atau keadaannya lagi rela aja dikontrol, gitu ya. Bapak Ibu pernah mengalami kan ketika anak-anak kita bedang, namanya kalau bahasa Sunda ya? Ya itu. Jadi menurut Dr. William Glasser, tapi kalau menurut saya betul ya. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, meskipun anak kita, gitu ya. Kemudian ilusi ya, bahwa penguatan positif itu dan tebar-tabar gitu. Jadi kata kita kamu itu harus baik sama orang tua gitu, bernasihatin agar kamu masuk surga, neraka gitu. Itu ilusi bahwa mereka melakukan hal tersebut ketika kita perintahkan. Tapi tanpa keyakinan dia akan tetap baik. Jadi kalau menurut ini ilusi gitu ya.
gitu. Jadi kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan nih, seseorang misalnya murid kita di kelas dipermalukan, dimarahi, begitu ya, atau dikritik, kamu tiap hari gitu aja, lihat dong ayah kamu, ibu kamu melakukan hal itu, wah gitu ya, gimana? Kalau menurut guru misalnya kemarin masih berpikir seperti itu, ya, bahwa itu tuh benar, guru tuh melakukan itu benar, supaya anak murid kita itu bagus, gitu ya, nurut ke kita. Tapi ternyata itu adalah ilusi, gitu. Ilusi. Oh itu harga diri anak itu, kepribadian anak itu, dia akan berjuang sampai mati dipertahankan, gitu ya, karakternya itu, gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bener nggak sih kita kadang-kadang memaksa ya anak kita, misalkan kalau bajunya, kalau sepatunya, gitu ya, atau apapun yang kadang kita butuh memaksa, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya kan. Nah itu ilusi. Jadi mereka nurut itu karena kita paksa, gitu. Itu ilusi, gitu ya. Jadi ternyata harus tetap datangnya harus dari dalam diri sendiri atau dari dalam hati, gitu ya, berbentuk keyakinan. Nah keyakinan biasanya dibentuk oleh pendidikan dari kebiasaan, gitu ya, kebiasaan. Dilanjut dengan baiklah Bapak Ibu, dilewat aja. Nah begini Bapak Ibu. Menurut Stephen Curry ini ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, begitu ya, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ubah dulu sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, gitu ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, ya, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah cara berpikir atau paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita jangan memandang dunia itu kayak tadi, paksa aja anak kecil kok, paksa aja kok dia bisa kok. Nah itu kita harus mengubah dulu paradigma atau cara berpikir kita, termasuk cara kita mendidik anak, gitu ya, mendidik anak. Nah begini, di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Kalau realitas kebutuhan kita sama, kalau teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda, gitu ya. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya bagaimana sih? Saya Bu Fitri, Teknur melihat ke saya, Bu Fitri itu orangnya begini, menggambarkannya. Terus saya sama Bu Fitri, tapi Bu Nur ini beda dong. Oh, Bu Fitri begini, gambarannya pasti berbeda. Nah itulah anak kita, anak didik kita. Kita tidak boleh ini gambar ini atau ini sikap begini, orangnya sama tapi gambarannya sama, mungkin gitu ya. Setiap orang itu pasti berbeda. Kemudian kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu ya kayak stimulus respon. Kalau ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pahami cara berpikir anak. Tidak akan sama dengan kita. Kata kita naik kereta itu lebih nyaman. Belum tentu kalau kata anak mungkin naik delman lebih enak, begitu ya. Beda gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita rata-rata seperti itu ya, guru, murid, lawan jebret atau kasar bicaranya atau mukul temannya, salah, ya kan? Pasti gitu kan? Kita kan responnya salah. Padahal di sini ada semua perilaku memiliki tujuan, gitu ya. Jadi dalam artian tidak boleh terlebih dahulu menganggap salah apa yang dilakukan oleh kesalahan anak. Kita harus bertanya dulu kenapa, why, gitu ya, seperti itu. Kemudian orang lain kalau menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, bisa orang lain mengontrol saya. Tapi padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul nggak sih, Pak Arif? Pak Arif kan yang istri teh kedatangan yuk. Kata saya, Pak Arif udah bisa. Saya punya tipe sendiri. Saya punya apa? Kiat-kiat sendiri istrinya seperti apa. Anak pun sama. Walaupun kata ibu
gurunya misalkan, kamu sebaiknya nulisnya begini, posisi itu yang baik terus awalnya begini, tapi anak kadang berbeda. Nulis angka 2 ada yang nyaman begini, ada yang nyaman begitu gitu. Walaupun salah ya seperti itu, tapi kita arahkan. Tapi kadang murid agak susah juga diarahkan seperti itu. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau maksa dipaksa ngebujuk tapi maksa itu gagal, rata-rata gagal gitu ya. Ngebujuk tapi maksa, ayo pada dulu jam sarapan ayo ya kita, ayo biar ini, tapi kadang anak gagal tuh kan. Saya mau pengen nanti pengen apa gitu ya, karena seperti itu. Begitupun pada murid kita. Sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berikan pilihan kepada anak. Kalau jam 9 berangkat, kita akan begini. Kalau jam 10 berangkat, kita akan begini. Berikan pilihan, berikan konsekuensi. Ya, jadi mereka paham. Ketika mereka menuruti apa yang kita sebutkan, mereka sudah paham konsekuensinya seperti apa. Jadi tidak jam 8, ayo nak, dulu. Tapi kita beri pemahaman. Ketika jam 9, seperti apa? Saya seperti itu, contohnya seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah gitu ya. Sedangkan di sini model berpikir menang. Menang ada yang menang, ada yang kalah. Makanya nanti ada hubungan dengan penghargaan, ada ranking 1, 2. Makanya kalau menurut pendidikan guru penggerak sebenarnya nggak boleh ya ada ranking gitu. Jadi menang kalah, biarin Pak Arif menang dengan cara apapun, Gunur kalah, sakit hati. Tapi kita harus berpikir murid tidak boleh tersakiti, yang ini tidak boleh tersakiti. Jadi gimana solusinya supaya win-win gitu ya, win-win solution gitu ya. Lanjut, Yeni, gitu ya. Nah, langsung saja ke sini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, garis bawahi ya, disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa tuh intrinsik ya? Jadi motivasinya datang dari dalam diri sendiri, gitu ya. Jadi disiplin diri, gitu. Jadi berupa keyakinan dan pembiasaan, gitu ya. Jadi bukan lagi dari kita guru. Sebagai guru kita, kamu kalau datang jam 7 dong. Tiap hari kita ingetin, buang sampah itu kamu sembarangan. Tiap Senin kita teriak-teriak di upacara. Tapi ketika kesadaran instrinsiknya tidak ada, bawa diri lain. Jadi sehingga itu harus datang dari kesadaran diri sendiri gitu ya. Nah itu kita sebagai guru juga sangat butuh bantuan orang tua, karena kesadaran intrinsik itu salah satunya adalah dari kebiasaan dan suri teladan yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kalau orang tuanya buang rokok, buang di sekolah kita teriak-teriak, tapi di rumah seperti itu, insya Allah susah begitu ya. Ya lanjut ini. Nah gitu ya. Ini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, nah di sini ya, silakan Bapak Ibu baca. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kan sekarang kita merdeka belajar tuh ya, di sini di sekolah tuh lagi kita harus merdeka belajar. Tapi merdeka itu bukan berarti merdeka ya udah jamnya jam maaf begitu ya. Tapi merdeka di sini adalah sudah tertanam disiplin diri pada gurunya, pada siswanya, pada kepala sekolahnya, pada gurunya, pada murid-muridnya, pada orang tuanya. Kewajiban kepala sekolah seperti apa, guru seperti apa, muridnya seperti apa, sehingga merdeka, tidak terpaksa. Kita melakukan tugas, kita datang jam 6:30, tidak menurut. Kita datang jam 7, ya udah disiplin itu udah disiplin diri, kewajiban gitu. Jadi tidak, ini datangnya jam 8, saya jam 7 mau. Sudah ada dalam diri kita. Kita merdeka itu, kita tidak merasa terpaksa. Tidak harus tolong datang jam 7 ya. Ini kan mau ada tamu 97, karena nggak enak, saya kan ada warung, ada anak, ada gimana gitu, nggak enak kalau dewasa begitu. Nah itu jadi merdeka itu seperti itu. Kalau kita ingin disebut merdeka, disiplinkanlah diri kita, ya. Karena kalau
merdeka itu ketika disiplin diri sudah tertanam gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan yang universal menurut tadi ya. Nah, ini menurut Diane Rosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan, gitu ya. Jadi kalau nilai kebajikan, nilai kebaikan sudah dikaitkan, sudah dihubungkan, gitu ya, dan sudah diyakini dalam hati, maka, gitu ya. Jadi intrinsik, jadi motivasi dalam hati yang timbul bukan lagi dari luar, gitu ya. Sehingga tujuan mulia, tujuan sekolah kan pasti ingin anak didik yang mulia, berakhlakul karimah. Di kelas juga sama kan, ibu bapak guru, ibu-ibu juga sama kan, anak didiknya ingin mulia, gitu ya, ingin mulia. Jadi kaitkanlah nilai kebajikan, gitu ya, kaitkanlah nilai kebajikan dengan keyakinan sehingga menjadi motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam diri sendiri anak tersebut, gitu ya. Termasuk dari kita sekarang, mulai dari diri sendiri, kita introspeksi diri sendiri, gitu ya. Ya, mulai dari. Nah, gitu. Kebetulan di sini di Merdeka Belajar itu sekarang ada profil pelajar Pancasila. Ada nyanyiannya ya. Kalau anak-anak kelas 4 sudah pada tahu ya. Belajar Pancasila, udah pada tahu ini ibu. Kalau kelas 4 tahu ya. Bacakan saja. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini, jadi profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu adalah rangkuman dari supaya anak didik kita keluar dari sekolah itu seperti apa gitu. Ini jadi poin-poinnya harus seperti ini, ngacu ke sini. Jadi visi misi sekolah sebagus apapun, intinya harus ngacu ke sini. Harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, harus mandiri, harus bernalar kritis, harus berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif gitu. Jadi ini intisarinya, begitu ya. Kalau di sekolah kita kira-kira sudah ada kebajikan apa ya? SDN 1 bagian aja ya. Nah, tapi alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan orang tua sudah ya, kebajikannya, pembiasaan juga sudah ada ya, alhamdulillah. Ayo dilanjut. Ini ya. Kalau inilah The Virtus Project. Ini peduli, rajin, integritas, ialah seperti itu Bapak Ibu sudah tahu. Langsung saja ya kepada sekarang 2, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya lanjut. Nah menurut Diane Rosen lagi, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak kita tuh misalkan tidak boleh melakukan itu. Jadi Pak udah keturunan naon. Tapi apa karena apa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya dihukum guru nanti perlu cicing. Ya. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada mah guru rajin, kurang ibu kita diberi penghargaan. Kasihan gitu ya. Motivasinya seperti itu. Kemudian ada juga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ayo, yang harus kita lakukan itu tujuannya ini, ketiga. Mereka baik, mereka rajin, mereka berintegritas, pintar, karena mereka apa? Yakin, ya meyakini gitu ya. Jadi diri sendiri itu harus dihargai, harus merdeka, harus disiplin diri gitu. Jadi ulah karena buyuin. Termasuk guru-guru ya kan, saya datang jam 6:30, dipuji ke guru. Jangan ya, saya harus menghargai diri sendiri. Karena saya percaya kebajikan yang universal itu adalah untuk kebaikan diri saya sendiri gitu. Sehingga tidak merasa terpaksa, mengeluh gitu ya. Nah murid-murid kita juga seperti itu, anak-anak kita juga seperti itu gitu ya Pak Ibu. Nah ini ada kasus nih. Coba ya kita bahas ini kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran itu berlangsung, Pak Arif aja yang baca deh. Coba Pak Arif yang baca deh. Baca Pak Arif pakai mic, bisa capek gue. Pak Arif yang baca boleh.
IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran itu berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Loh, ada yang mau berpendapat nggak itu Pak Seno menurut Bapak Ibu? Ya silakan Ibu Kepala Sekolah. Oke ini, oke Wid ya. Gimana tuh? Boleh. Iya boleh di depan aja. Biar kelihatan Bu, ya di depan aja boleh. Kalau melihat permasalahan di sini ya, dalam masalah ini ada beberapa masalah yang harus kita analisis terlebih dahulu ya. Di sini saya lihat ada beberapa. Yang pertama adalah IPA yang tidak mau memperhatikan ketika guru sedang mengajar matematika. Alasannya karena dia tidak suka. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah tadi Pak Seno itu tidak murid-murid itu Pak Seno membiarkan murid-murid menertawakan temannya. Kemudian ada lagi permasalahan murid itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Seno, sehingga Pak Seno menghukumnya. Jadi di sini kalau menurut analisis saya ada 3 permasalahan, yaitu IPA yang tidak mau mendengarkan, memperhatikan penjelasan dari guru, dan begitu guru yang tadi berikutnya. Itu permasalahan pertama. Yang kedua, guru membiarkan teman-temannya menertawakan IPA ya. Yang ketiga adalah memberi hukuman. Yang kedua, saya akan coba memberikan pendapat mengenai permasalahan ini. Yaitu yang pertama, IPA yang tidak mau memperhatikan guru ketika guru sedang mengajar, ya. Itu permasalahan yang harus diselesaikan dalam permasalahan yang tadi dikemukakan, ya. Tentu saja untuk membuat murid memperhatikan ketika guru sedang mengajar itu adalah tugas seorang guru, mencari alternatif pembelajaran yang mana yang cocok diterapkan dalam pembelajaran ini. Memang kebanyakan matematika itu disegani oleh murid-murid, hampir semua kalau pelajaran matematika. Nah, ini adalah tugas guru mencari solusi bagaimana caranya supaya matematika itu bukan lagi atau tidak lagi menjadi pelajaran yang menakutkan bagi anak. Mungkin itu dengan cara memilih metode-metode pembelajaran ya. Di sini mungkin guru harus bekerja ekstra. Bagaimana caranya supaya pembelajaran itu lebih menarik anak memperhatikan. Nah, itu mungkin menjadi PR bagi guru untuk menyajikan pembelajaran lebih menarik lagi, untuk mengatasi bagaimana caranya agar si IPA itu mau memperhatikan ketika belajar matematika. Itu untuk
permasalahan yang pertama. Kemudian tadi guru langsung memberikan pertanyaan kepada siswa. Sebenarnya ini adalah salah satu teknik guru untuk menarik perhatian anak agar mau memperhatikan. Itu bagus untuk guru dilakukan seperti ini. Itu memang bagus untuk menarik minat atau menarik perhatian anak. Di sini yang saya garis bawahi bukan masalah memberi pertanyaannya, tapi memberi hukumannya. Seharusnya kalau memang anak itu tidak memperhatikan, tadi misalkan pembelajaran lebih menarik, bukan memberikan hukuman. Tadi dalam masalah ini yang ditampilkan itu adalah Pak disuruh ke depan, disuruh berdiri dan menunjuk hidung. Itu yang mungkin yang tidak patut dilakukan oleh seorang guru. Ya, seharusnya bagaimana misalkan caranya agar si Pak itu mau memperhatikan guru. Ya, tadi salah satu caranya memang sudah bagus itu dengan memberi pertanyaan, tapi tidak diikuti dengan hukuman. Itu yang harus kita garis bawahinya adalah hukuman. Yang berikutnya adalah diikuti dengan teman-temannya yang menertawakan IPA. Itu dibiarkan oleh gurunya. Nah, ini mungkin kebaikan buat gurunya juga, ya. Jangan sampai hal seperti itu terjadi di kelas. Anak sudah diberi hukuman, anak ditertawakan oleh teman-temannya. Itu akan membuat anak itu bukan berkembang, tapi malah takut. Perkembangan anak juga di sana akan terhambat. Jadi anak malu, takut, akhirnya lain dia mau belajar, timbul motivasi belajar, tetapi akan lebih turun lagi buat anak. Nah, ini mungkin permasalahan ini adalah PR bagi guru untuk lebih belajar lebih lagi untuk menyajikan bagaimana proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Mudah-mudahan melalui guru penggerak ini guru-guru mendapatkan ilmu untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Karena bukan ini saja permasalahan yang dihadapi guru itu, masih banyak permasalahan semudah permasalahan yang harus dihadapi oleh guru. Bukan saja menghadapi satu IPA, satu orang IPA, tapi banyak puluhan IPA yang lain yang memerlukan perhatian dari guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Analisis dari ibu kepala sekolah mendalam sekali, gitu ya. Dan memang seperti itu ya. Jadi permasalahan siswa itu tidak menyalahkan guru juga mungkin ya, karena misalkan banyak siswa jadi tidak terkontrol emosi mungkin ya seperti itu. Tapi itu memang salah gitu ya, harus diperbaiki. Nah, tadi penjelasannya sudah jelas yang dikatakan oleh ibu kepala sekolah. Tapi mungkin untuk meningkatkan, nah itu metode, butuh media ya ibu kepala sekolah. Jadi semoga kedepannya kita juga punya media gitu ya untuk menunjang metode yang kita terapkan. Kita ingin media gambar, kita ingin ngasih media film, kita ingin ngasih supaya museum itu seperti apa gitu. Jangan museum kan namun ya kayak kelas 4 kemarinnya harunya. Coba kalau kita punya infokus, coba kalau kita punya laptop masing-masing guru mungkin ya, apalagi ada wifi sekolahnya, amin. Atau semoga kedepannya kita sekolah kita punya gitu ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan pinjam-pinjam lagi. Terima kasih ibu kepala sekolah. Ya dilanjut. Nah gitu ya. Tadi ya sudah dibahas oleh ibu kepala sekolah. Setuju nggak sih dengan tindakan Pak Seno kepada IPA? Tidak setuju tadi ya, tidak setuju. Kenapa? Tadi sudah dibahas juga. Lanjut aja Rani. Nah begitu. Sekarang ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalkan kalau ada seorang murid tuh kesiangan, datang tuh ke kelas saya, Halim atau siapa, tiba-tiba kan, terus tidak terencana gitu kan. Kenapa kamu kesiangan? Lari 10 keliling. Nah itu hukuman. Jadi tidak terencana tiba-tiba. Lari 10 keliling. Saya tidak menganalisis dulu Halim lagi sakit apa gimana. No, tapi saya langsung pokoknya lari 10 keliling. Nah itu dia hukuman.
keliling, itu satu arah dari guru misalnya buat ke siswa. Kemudian berupa fisik, nah itu 10 keliling gitu, fisik atau push up 100 ya seperti itu. Tapi beda lagi kalau pelajaran misalkan lagi pelajaran olahraga tuh BJOK lagi ganti baju kesiangan tuh 3 menit, ya lari dulu 5 keliling, gimana tuh kalau begitu? Gimana tuh? Nanti kita bahas. Nah, konsekuensi. Kalau konsekuensi, ya, gitu ya, sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, gitu ya, dan guru memonitor murid. Misalkan, nih matematika yang telat nulis di kelas 4, yang telat nulis otomatis dikasih tahu dari awal-awal. Konsekuensinya tidak boleh istirahat selama 10 menit, harus mengerjakan tulisan terlebih dahulu. Jadi si anak udah biasa dong. Misalnya ketika ketemu bintang belum selesai itu nulisnya, bintang udah nggak ini lagi. Jual beda, mis apal dia melatih dari 10 menit udah ini baru gitu istirahat. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Gitu. Jadi tidak merasa ibu dikucilkan, tidak merasa dikucilkan. Tapi dia karena sudah disepakati dulu dari awal keyakinan kelasnya. Kalau yang telah nulis, nih konsekuensinya 10 menit istirahat telat, tidak boleh sama dengan orang lain seperti itu, gitu ya. Tapi harus dimonitor. Kalau tidak dimonitor, ya gitulah yang punya murid ya. Gitu. Lanjut, ya nih. Nah, kemudian sekarang restitusi. Ini ya baru pasti ya karena restitusi ini. Restitusi itu adalah ini ya. Bu Nur mau dibaca ya, Bu Nur restitusi sama Bu Nur dibaca ya. Bu Nur, dibaca Bu itu pakai mic boleh ya. Berdiri boleh Bu. Berdiri Bu boleh. Ya. Namun sedang restitusi ya, silakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Kelsen 1990. Oh betul, terima kasih. Nah jadi menurut Bu Nur gimana tuh restitusi itu dong? Jadi memperbaiki kesalahan seperti apa tuh? Oh iya, di situ memberikan kesalahan kepada anak tersebut, yaitu ketika mereka secara berkelompok, yang jelas artinya mereka melakukan suatu pekerjaan secara berkelompok. Berarti kita harus membenarkan dan memperbaiki apa itu ucapan, tindakan, kelakuannya. Contohnya ketika dia bilang kancing koplok yang biasa selalu bergerombol di luar, orang-orang tersebutlah yang harus diperbaiki atau dibetulkan dengan bahasanya itu. Terima kasih Bu Nur, tepuk tangan. Baiklah nih garis bawahi dulu ya, terima kasih Bu Nur. Jadi restitusi itu yang diperbaiki bukan satu siswanya, tapi kita memperbaiki kondisi lingkungan muridnya, gitu ya. Jadi tidak hanya muridnya, berkancing coplok si Eva ditekan gitu ya, supaya Eva bagus. Tapi kita harus memperbaiki kondisi lingkungannya. Kalau memperbaiki kondisi lingkungan tidak mungkin dong oleh murid saja, tapi kita harus berkolaborasi, ya. Mulai dari program kita seperti apa, metode seperti apa. Mungkin saja kita butuh kerjasama dengan kepala sekolah, kerjasama dengan guru lain, gitu ya. Seperti misalnya saya nih, anak ini tidak bisa dengan saya, mungkin bisa kolaborasi dengan guru lain, gitu ya. Dan juga secara kolaborasi dengan murid-murid kita, gitu ya. Gitu. Jadi supaya mereka itu karakternya lebih kuat dalam artian, kan tadi, memiliki keyakinan dari dalam diri sendiri, ya begitu ya. Jadi lebih kuat ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menyadari kesalahan diri sendiri dan mereka bisa kembali ke habitatnya dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik dalam artian seperti itu.
gitu ya. Baiklah lanjut. Gitu ya. Di sini yang tadi ada kata-kata negatif yang tadi. Nah, ada kata-kata negatif, ada netral, ada positif. Nih, di situ ada contohnya. Boleh dibaca ya, boleh teknol di belakang dibaca yang baris pertama saja. Ayo dibaca dengan ekspresi yang bagus. Ayo. Yang negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, terima kasih begitu ya. Jadi kata-kata ini, gestur, kata-kata ke anak itu kan lumayan ya mempengaruhi. Saya maksudnya baik, misalkan murid saya. Tapi gestur saya jelek, ini muka saya jelek misalkan. Silakan duduk, maksud saya itu misalkan ya udah silakan duduk, nggak apa-apa masuk. Tapi saya ini mukanya silakan duduk. Enak gak tuh murid saya? Bakal nanti merunggut ya, begitu. Tapi saya juga bisa ongkos senyum, tapi teh silakan aja duduknya. Tapi ibu tuh nggak enak sama ibu kepala sekolah. Kamu udah pasti siap terus. Gimana tuh ya kan perasaan murid kita gitu ya? Gitu. Kemudian di sini ada mode paksaan, ada stimulus respon, ada teori kontrol seperti tadi. Ada mendorong menyalahkan diri, jadi maksa gitu ya, nyalahin langsung kayak tadi kesiangan, saya langsung kenapa kamu siang langsung beri itu nah gitu ya, dipaksa. Kemudian kalau stimulus respon itu mendorong supaya patuh gitu ya, mendorong supaya patuh. Harus begini kamu ya, ada kamu begini gitu ya, seperti itu. Kalau teori kontrol nah itu mendorong disiplin positif seperti tadi ya. Jadi dari mulai kesadaran diri, menciptakan kebiasaan seperti itu. Lanjut ini. Lanjut saja. Sudah lanjut saja, ini sudah dibahas. Nah, udah. Ayo coba. Kalau mencatat, ibu-ibu silakan coba pilih hukuman atau konsekuensi ya. Tadi sudah sifat hukuman dan konsekuensi seperti apa. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Siapa yang hukuman, siapa yang konsekuensi? Oke, nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Itu mau hukuman. Ya, sekarang selanjutnya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Mau jadi penghukum lagi kan? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ada pinter. Lanjut biar pinter ya. Nah, sekarang nih tentang penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dan gimana mengerti maksudnya? Nah ini ya. Jadi ketika kita menjanjikan, ayo dong kamu hafal juz amma, nanti ibu kasih uang 100.000. Berarti kita menganggap anak kita tidak mampu melakukannya, begitu. Kalau misalnya ibu kepala sekolah tuh sama ibu guru, ayo pokoknya yang sebulan penuh hadirnya disiplin, tidak pernah sakit, nanti ibu kasih hadiah kulkas. Nah berarti ibu kepala sekolah itu menganggap kita guru-guru tidak mampu untuk on time untuk
selalu hadir gitu. Jadi penghargaan kan itu masih penghargaan kan? Tugas itu penghargaan. Saya masih hadiah penghargaan, tapi penghargaan itu sebagai hukuman, dihukum oleh penghargaan dalam artian kita dianggap tidak bisa, gitu ya. Nah, ngerti ya? Nah, itu. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ranking 1, 2, ranking 2 itu adalah orang yang paling terluka. Karena apa? Wah, nilai beda setengah, nilai beda 1, harusnya saya ranking 1. Jadi pikir, coba, jadi membuat si ranking kedua itu terluka gitu ya. Nah, itu menurut teori seperti itu, begitu ya. Tapi tidak selamanya penghargaan tidak boleh dilakukan dong. Misalkan kalau ada yang bagus tuh melakukan alhamdulillah kasih bagus, itu penghargaan. Tapi dalam bentuk pelukan, pujian, kan seperti itu. Lanjut Bu Yani. Nah, kita seperti tadi, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang. Ya sama aja ya. Jadi, ayo kamu harus datang supaya saya kasih anu. Jadi kontrol kan itu, walaupun dikasih uang atau walaupun dikasih hadiah, tetap aja itu kontrol orang lain gitu ya. Kemudian tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan tersebut. Jadi kembali lagi kepada tadi, kesadaran diri, belajar dari keyakinan ya, dari disiplin diri itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Karena tindakan memberi penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Tapi harus dimaknai ya, awas jangan sampai salah kaprah, penghargaan dan menghukum ya. Jadi dalam artian pemahamannya seperti tadi ya, itu adalah menurut Al-Fiqhon. Boleh berbeda pendapat, boleh. Ini pendapat manusia, boleh ya. Lanjut ya. Nah gitu ya. Nih nilai-nilai yang merusaknya gitu ya dengan penghargaan itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau misalkan kayak anak kita tuh, anak didik kita, apalagi juz aman nanti ibu kasih uang 100.000. Jangka pendeknya iyalah nurut 100.000 gitu. Tapi jangka panjangnya ketika misalkan kita tidak punya uang, ya dikasih uang, masih mau nggak dia ngapalin? Nah itu jangka panjangnya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, gitu ya. Karena harus dihargai, kudu dipuji, kudu diberi penghargaan, itu datang dari dalam diri sendiri. Kemudian merusak hubungan, seperti tadi itu ranking 1, 2, atau dia dikasih penghargaan yang ini enggak, sirik gitu ya, iri mungkin bisa menimbulkan juga. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, gitu ya. Juara matematika karena ingin dapat hadiah 100 juta, mungkin saja kurang tepat karena dia yang dicari adalah penghargaannya, bukan ilmu pengetahuannya yang harus dia lakukan gitu dengan sungguh-sungguh, sehingga mengurangi ketepatannya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, nah itu ya, yang seharusnya kesadaran diri menghafal juz amma itu diamalkan tiap hari gimana. Tapi dia karena berdasarkan uang, kualitasnya jadi turun karena berdasarkan ingin uang gitu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas gitu. Jadi tidak kreatif karena terlalu dimanjakan dengan begitu ya. Padahal saya kira begitu ya, tapi itu kan nggak boleh gitu ya. Tapi dalam hal-hal tertentu, ya misalkan kalau berbeda pendapat boleh kan, kamu saya juga. Tapi memang kalau menurut teori Kohol itu seperti ini. Kemudian penghargaan itu adalah menghukum yang tadi ya saya terangkan. Kemudian motivasi dari dalam diri kurang ya, dengan penghargaan motivasi dari dalam dirinya itu jadi minus gitu ya. Lanjut ya nih. Lanjut lagi. Iya lanjut lagi itu sudah diterangkan ya, lanjut lagi. Nah kemudian sekarang keyakinan kelas. Itu tadi ya sudah saya bahas sedikit. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi keyakinan kelas dibuat oleh guru dengan kesepakatan dengan murid yang ada di kelas, gitu ya. Jadi tidak guru saja yang membuat, datang tepat waktu, tidak boleh merokok, buang sampah bertempatnya. Tapi kita harus memberikan pilihan kepada murid untuk berpendapat, mereka menyebutkan, kita sepakati, kemudian kita jadikan keyakinan kelas. Bagusnya ditandatangani juga, gitu ya. Keyakinan kelas itu boleh dibaca oleh Uya. Gimana tuh keyakinan kelas itu bersifat seperti apa?
Keyakinan kelas itu yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu berupa pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Iya. Ya, betul. Keyakinan kelas itu jadi penjabaran dari peraturan, misalkan ya. Kita kasih pilihan tuh ke anak. Harusnya ini ada video tapi tidak mungkin. Misalkan gini, Bu Nur pilih-pilihan. Yuk kita kesepakatan nih di kelas, gak boleh apa aja. Jangan berisik, jangan merokok, jangan buang sampah sembarangan. Itu masih kata-kata yang rancu. Kita buat menjadi positif. Kalau jangan buang sampah sembarangan berarti gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Sekarang gitu ya. Kalau jangan berisik, misalkan gimana? Menjaga ketenangan kelas, misalnya begitu ya. Nah, kemudian kita jabarkan kembali menjadi kata-kata yang universal. Kalau misalkan membuang sampah pada tempatnya berarti harus menjaga apa? Kebersihan. Nah, itu bersifat universal. Tapi itu harus disepakati antara guru dengan siswa di kelas. Gitu ya. Ayo lanjut Bu Yani. Nah, ini ya. Cara-cara membentuk prosedur keyakinan kelas. Yang pertama, ya pastilah murid-murid di kelas gimana gitu ya, bercurah pendapat. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita mencatat masukan-masukan dari murid, kemudian menyusun, kemudian kalimat negatif tadi disusun jadi kalimat positif, lalu dibikin keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan. Ini masih kalimat negatif. Tapi harus kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kita buat lagi menjadi kalimat universal, menjadi jagalah kebersihan atau menjaga kebersihan, begitu ya. Ya lanjut, Bu Yani, begitu ya. Nanti guru-guru kalau mau membuat keyakinan kelas, kalau praktek boleh, misalkan nanti langsung berkonsultasi dengan ibu. Lanjut aja langsung. Nah sekarang ini ya, kebutuhan dasar manusia. Udah 42 halaman ya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Diyakini nggak oleh Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup? Yakin nggak kita? Benar ya. Contohnya apa sih bertahan hidup? Coba ada yang bisa kebutuhan kita dasar itu bertahan hidup dong. Apa tuh contohnya? Kalau lapar apa? Ya kalau nggak makan mati. Ya kalau lapar kita makan dong. Kalau haus kita minum. Nah itu berarti kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk diterima, betul nggak sih? Kita kalau nggak diterima oleh lingkungan, oleh kita nyaman nggak? Nggak akan nyaman. Kita merasa terkucilkan. Bahkan akan melakukan banyak hal yang negatif seperti bunuh diri mungkin ya. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita tuh bisa ini dong dipuji gitu ya. Bu Nur hebat, kelasnya indah. Atau Bu Nur hebat ya kemampuan kognitifnya, misalkan atau nilai UKG-nya 100 misalkan begitu ya. Jadi pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Betul nggak sih kita butuh pilihan? Betul ya kan? Kalau merah-merah aja stuck dong hidup kita ya. Kita butuh dong. Kita kadang mau kuning, kita mau merah, kita mau putih gitu ya. Begitupun murid kita, ya kan? Murid kita tidak boleh harus merah. Tapi mereka butuh pilihan ya. Boleh kuning, boleh putih. Gimana tuh caranya supaya tetap terakomodir gitu kebutuhan mereka gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Untuk murid kita belajar harus senang. Sebenarnya susah ya kalau dalam sehari-hari murid senang gitu ya. Kalau lagi matematika pasti kebetenan. Lagi bahasa Indonesia, wah bahasa Indonesia aja. Matematika dong Bu. Tapi kata ini, ya bahasa Indonesia aja. Beda itu jangan di PS aja Bu. Bu tepuk-tepuk pramuka aja. Nah gitu. Nah itu PR guru. Gimana tuh kayak tadi kata ibu kepala sekolah, gimana mengkondisikan supaya win to win, senang-senang, semuanya senang. Jangan
diferensiasi. Tapi saya juga baru sekarang di modul 2 gitu. Dilanjut Riani. Udah dilanjut aja. Lanjut ya sampai ke 5 lanjut terus. Lanjut. Ya, nah sekarang ya. Ini nomor terakhir nih 5. Restitusi 5 posisi kontrol. Ini penting banget ya buat ibu guru. Bukan yang lain tidak penting, tapi penting buat seorang ibu, seorang ayah, juga guru kita di sekolah ya. Yang pertama, penghukum, Bu. Kita kadang menjadi penghukum, sering banget. Kita jadi penghukum, sering banget ya. Kenapa kita bisa jadi seorang penghukum? Bisa menggunakan hukuman fisik maupun perlahan. Kamu anak siapa sih? Dasar, bangor, dasar. Itu tuh penghukum loh, gitu ya. Apalagi kalau pusat 100 dan ini 10 itu kita tidak menyadari bahwa kita itu adalah seorang penghukum, gitu ya. Jadi kita itu kadang kita menjadi penghukum atau sering, gitu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nih guru nih, ya guru kita, gitu kan. Introspeksi nih, ibu dan semua orang. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, tapi membuat orang merasa bersalah, gitu ya. Bisa menggunakan keheningan atau membuat orang lain tidak nyaman atau rendah diri. Kayak tadi ya. Kamu, ya udah deh, masuk kelas aja walaupun kesiangan. Tapi sebenarnya ibu teh malu sama kepala sekolah, nanti ibu dimarahin. Kamu harus tenang, nggak boleh nangis. Tapi kita lembut, tapi nyelakit gitu ya, membuat si murid itu rendah diri gitu kan, merasa bersalah gitu. Ya udah deh, kamu nulis aja, udah lanjutin. Tapi kamu gimana ya? Ibu kan nggak enak sama teman-teman kamu kok telat lulusnya gitu ya. Itu adalah orang yang membuat merasa bersalah, guru yang membuat murid merasa bersalah atau orang tua. Kemudian ada juga guru yang bersifat seperti teman gitu. Jadi pada posisi ini tidak menyakiti murid, tapi tetap mengontrol gitu ya murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif. Nah itu sebenarnya posisi guru sebagai teman masih bisa dianggap berhasil, masih aman. Tapi gimana tuh cara melakukannya gitu ya, negatif atau positif? Begini misalkan Adi namanya Adi, ayo dong lakukan, ayo dong, bisa juga kamu begitu, bapak juga kan sering dong bantu kamu, nah itu ya, itu kayak melakukan teman gitu, ayolah, gitu. Jadi kayak teman gitu, sebenarnya masih bisa dianggap berhasil gitu ya, kalau di pendidikan menurut guru penggerak ini. Dilanjut. Nah, yang paling bagus guru itu harus sebagai pemantau, sebagai manajer gitu ya. Pemantau seperti apa? Mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Berarti guru itu kudu mantau gitu ya. Istirahat, dipantau gitu, saking rajinnya. Dipantau gitu, mengawasi gitu ya. Jadi kalau ada ini melakukan kesalahan, apa ya? Konsekuensinya seperti apa gitu. Kamu sudah tahu kan konsekuensi kalau kesiangan apa? Oh Bu, saya harus nanti di dalam kelas sebelum ini tinggal. Ya udah masuk. Nah, dipantau kan? Ada tetap ngobrol, tapi dipantau. Gitu. Tapi tidak menghukum. Kamu tidak, tapi ditanya dulu konsekuensinya. Udah tahu kan? Kamu kalau kelas harus bagaimana? Nanti murid dan jawab sendiri. Oh saya harus begini Bu, begitu ya. Ini sudah dilakukan ya oleh guru-guru juga. Ya. Kemudian yang paling bagus adalah di sini guru adalah sebagai manajer. Selain memantau, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas kesalahannya gitu ya, atas perilakunya. Nanti si murid itu dapat menemukan solusi sendiri gitu ya. Bapak Ibu boleh tonton video YouTube saya, contohnya ada di YouTube, di link kelas 4 sudah ada ya. Jadi posisi guru sebagai manajer, sebagai manajer di situ ada. Jadi si murid begini, kesiangan tuh, misalkan Alif kesiangan contohnya. Alif ditanya dulu kan kenapa kesiangan gitu ya. Terus dia jawab, pasti kan jawab. Terus konsekuensi kesiangan seperti apa? Terus kita juga harus nanya, Alif supaya tidak kesiangan harus bagaimana dong? Nah gitu ya, jadi ditanya si murid itu harus bagaimana supaya tidak kesiangan. Bukan kita yang memberi pematah, Alif harus begini, tidak. Tapi kita memancing, memberi pertanyaan pemantik supaya tidak kesiangan bagaimana. Nah itu juga bisa dilakukan di rumah gitu ya, supaya tidak kesiangan harus bagaimana. Jangan marah-marah ke mama.
kamu gimana supaya berkesiapan gitu ya, tanya solusi. Nanti dia jawab kan, oh saya tidak boleh bergadang sampai terlalu malam Bu, nah gitu ya, begitu. Jadi tidak kita yang harus begini tidak, dia mencari solusi sendiri gitu ya. Dan kita pun mengarahkan seperti apa solusi yang tepat gitu ya. Silahkan lanjut jadi. Nah gitu ya, dilanjut saja gitu. Nah restitusi adalah sebuah pendekatan ya, tadi Bu Nur, ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif gitu. Jadi tadi disiplin positif bukan untuk menebus kesalahan. Jadi walaupun salah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk pendekatan untuk menciptakan disiplin positif gitu ya. Kemudian memperbaiki hubungan gitu ya. Tawaran bukan paksaan seperti tadi ya, supaya tidak kesiangan. Terus bagaimana dong? Gitu. Kak, coba menurut kamu kalau bareng sama Teh ini pakai motor atau mau jalan kaki, gimana tuh, mana yang lebih baik? Ada, nah gitu diberikan anak itu pilihan, gitu ya. Tidak udah pakai ini aja, udah pakai ini, tidak, tapi berikan pilihan. Gitu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi si anak itu nanti kita bisa mengetahui gitu karakter dia. Dengan kita tuntun seperti itu, kita akan lebih paham karakter dia seperti apa. Karena mereka sering mengungkapkan pendapat, begitu ya. Jadi tidak kita paksa, tapi mereka berpendapat sendiri, sehingga karakter itu bisa terlihat, dituntun ke dalam diri. Kemudian fokus pada solusi, udah mencari kesalahan, solusinya seperti apa gitu ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah tadi 5 kebutuhan dasar kan sudah tahu tadi ya. Nah yang mendasari tindakan itu seperti apa? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi anggap ya, WIDK diri sendiri gitu ya. Pendekatan kepada disiplin diri, keyakinan diri sendiri melalui kebiasaan pada diri sendiri gitu ya. Nah itu si anak itu kumaha caranya supaya si anak bisa disiplin diri, keyakinan berasal dari diri sendiri, kemudian motivasinya intrinsik, tidak berdasarkan ekstrinsik atau dari luar gitu ya. Kemudian restitusi itu menguatkan. Jadi ketika kita sebagai guru melakukan penguatan ke murid, menguatkan bukan merendahkan, menguatkan. Kita lihat potensinya tuh, dikuatkan. Walaupun dia melakukan pukulan ke teman, tapi ada alasan di balik tindakan. Dan kita pun menguatkan kata-katanya, tidak mana yang pekerjaan siapa enak langsung enggak, tapi kita setelah kita observasi, setelah kita setelah kita ajak bicara, kita kuatkan karakter baiknya gitu ya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya gitu ya. Jadi jangan sampai dibully seperti tadi ini, tertawa. Kita juga harus memberikan pengertian kan berarti kepada murid-murid lain gitu ya, supaya seperti apa. Tapi kalau kondisi lingkungan sudah positif, insya Allah ya. Makanya tadi bukan kita harus kepada murid saja, tapi lingkungan yang harus kita ciptakan. Nah itu kolaborasinya kepala sekolah, guru, orang tua, murid ya. Gak bisa dong kita sendiri, tapi kita harus kolaborasi. Kalau mungkin lah PN ngadidik budak di rumah, kuenya menghiji dua tanpa kolaborasi, mungkin kita pasti harus ada komunikasi dengan ayahnya, dengan neneknya. Kadang kita didikan seperti ini, lari ke neneknya seperti apa gitu ya. Nah di sekolah pun apalagi yang muridnya banyak gitu ya. Seperti itu ya. Dilanjut Ibu Yani. Oh ada 6 ya, ada segitiga restitusinya. Ya dilanjut. Nah itu ada urutan ya, urutan segitiga restitusi. Dilanjut jadi ada 3 urutan caranya. Nah ini ada, kita harus memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan gitu ya. Jadi nah itu tadi, ketika ada yang melakukan kesalahan, sudah saya contohkan tadi, lakukanlah segitiga restitusi. Jadi jangan langsung mami salah, tuh kapal naon ibu mah bukan mah gus we kudu kitu ya, tidak seperti itu. Tapi stabilkan dulu identitas. Murid itu tidak bersalah ya, jadi jangan dulu diklaim bahwa dia bersalah. Stabilkan dulu identitasnya. Jadi tadi Saul rencangan kok kata teman-teman tadi kamu benar tuh matahin pulpennya Kristia. Iya Bu. Wah kenapa? Nah masih aja udah, pasti kan ada pembelaan di situ. Alasannya seperti apa? Jadi jangan sampai enggak ya, itu salah. Tapi stabilkan dulu identitas. Setelah itu validasi tindakan. Kenapa melakukan hal seperti itu gitu ya, dengan kata-kata yang bagus. Kemudian tanyakan keyakinan.
dibuat, kalau mengganggu keamanan atau kenyamanan teman kita, itu berarti melanggar keyakinan dong, keyakinan kelas kita. Oh iya Bu, keyakinan yang mana? Saling menghormati itu saya melanggar. Jadi harus gimana dong solusinya nih biar pulpen tidak dapat diganti? Misalkan dia nanya, ya harus ganti Bu. Terus kamu punya uang nggak buat gantinya? Wah kalau 10.000 nggak punya. Kira-kira gimana dong ya solusinya supaya kamu bisa mengganti pulpen dia? Menyisihkan dari uang jajan atau mungkin kamu gimana tuh? Oh ya Bu gitu aja. Nah, dikasih pilihan gitu ya. Ya udah tuh saya nyisihin dari uang jajan aja, nanti saya ganti begitu ya. Jadi anak itu bukan berarti dibiarkan melakukan kesalahan, dianggap gemuk gitu ya. Tapi gimana tuh ya, saya juga kalau untuk hal-hal kecil mungkin di SD kayak kesiangan, kayak ya berisik-berisik dikit gitu kan. Tapi kalau di SMA misalnya kasusnya kayak yang ambil duluan atau apa, gimana tuh ya? Oh maaf saya terlambat. Alif, kenapa datangnya terlambat? Karena saya macam sampai malam. Alif, biasanya kalau bangun tidur pukul berapa? Pukul 5 Bu, tapi saya tadi kesiangan. Alif, tahu kan kalau datang terlambat tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu, saya tahu. Alif, tahu kan konsekuensi dari keyakinan kelas kita jika datang terlambat? Tahu Bu, saya akan tinggal di kelas selama 10 menit pada jam istirahat untuk mengejar ketinggalan materi pelajaran saya. Nah, gimana Alif? Kedepannya agar Alif tidak datang terlambat lagi, Alif akan bagaimana? Akan tepat waktu dan saya tidak akan main game sampai tengah malam. Baiklah, sekarang Alif silahkan masuk kelas ya. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kehadiranmu tersayang. Cinta tanpamu apa jadinya? Kenapa tadi kamu menangis? Kamu tiba-tiba mematahkan pulpen saya. Oke, jadi Putri inginnya bagaimana? Pokoknya Bu, Haikal harus minta maaf sama saya dan menggantikan pulpen saya yang rusak. Terus kalau Haikal sudah mengganti pulpen kamu yang rusak dan sudah minta maaf, kamu tetap mau berteman dengan Haikal kan? Iya Bu. Haikal, apakah benar tadi kamu merusak pulpennya Putri? Iya Bu. Kamu tahu gak kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita untuk menjaga kasih sayang antar sesama? Sudah tahu? Ya Bu, saya tahu. Jadi rencananya kamu akan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, Haikal? Saya akan minta maaf Bu sama Putri. Terus gimana tuh pulpennya Putri yang rusak? Saya akan menggantinya Bu. Oke, kamu akan ganti dengan cara bagaimana? Saya akan menyisihkan sebagian uang jajan saya untuk membeli pulpennya. Baiklah, kalau begitu kita datangi Putri bersama-sama ya untuk minta maaf. Baik Bu. Bagaimana itu? Tapi ini untuk kalau contoh-contoh kecil memang efektif dilakukan ini. Tapi kalau untuk kasus besar ya, kalau ada pertanyaan misalkan gimana tuh kalau kasusnya seperti itu, wah itu
Suryani? Sudah selesai ternyata ya. Ya baiklah, alhamdulillah tentang diseminasi budaya positif ya, budaya positif di SDN 1 Margahayu merupakan tugas dari saya ya, sudah selesai. Semoga Bapak Ibu tidak puas nanti mencari tahu, kan kita sering ketemu tuh bertanya atau praktek langsung, atau boleh lihat-lihat di YouTube yang saya upload mungkin ya. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan, mungkin ada question atau ini ada Bu, atau sudah cukup jelas? Untuk sementara cukup jelas. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan yang saya ucapkan. Tapi intinya semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya, barokah. Jadi pulang dari sekolah, Bapak Ibu mindsetnya lebih terbuka begitu ya. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berikan tepuk tangan untuk Fitri yang di sini, SPD MPDMCE. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah memaparkan materi yang begitu luar biasa, sangat menarik dan juga insya Allah bermanfaat ya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua ya, sebagai guru dan orang tua untuk dapat mengaplikasikan mungkin baik di sekolah maupun di rumah gitu ya, dan di lingkungan masyarakat. Dan mudah-mudahan juga barokah untuk Bu Fitri yang sudah menyampaikan ilmunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ibu Bapak sekalian, kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita laksanakan ya dapat bermanfaat dan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, dan dicatat oleh Allah di sini sebagai suatu majelis mulia kita dapatkan pahala kebaikan. Dan ditutup saja oleh doa hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Sri Winarti. Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Margahayu. Alhamdulillah, setelah adanya diseminasi mengenai budaya positif yang disampaikan oleh salah seorang guru penggerak di sekolah saya, yaitu Bu Fitri Yantini, SPD MPD MCE, kegiatan itu sangat membantu khususnya bagi saya sendiri untuk menangani masalah-masalah terutama yang berhubungan dengan budaya positif. Dengan adanya kegiatan tersebut, saya sebagai kepala sekolah merasa terbantu, juga menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan bagi saya sendiri untuk disampaikan kembali kepada guru-guru, terutama mengenai budaya positif yang dilaksanakan di sekolah saya. Guru-guru juga merasa terbantu. Selain itu juga menambah ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kami mengenai terutama budaya positif. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan tersebut sekolah kami dapat menangani, membiasakan kebudayaan positif tersebut. Alhamdulillah dengan kegiatan tersebut sekolah kami jadi lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, pengetahuan kami, guru-guru kami juga bertambah. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tersebut bisa ditularkan lagi, bukan hanya di sekolah kami, tapi di sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi kegiatan ini dilaksanakan bukan hanya di sekolah ini saja. Mudah-mudahan guru penggerak itu bisa menularkan ilmunya ke sekolah lain. Jadi sekolah lain juga bisa menimba ilmu, bisa mendapatkan ilmu seperti yang saya dan guru-guru saya di SDN 1 Margahayu dapatkan dari yang
kami dapatkan. Mudah-mudahan guru penggerak terus berlangsung, kegiatan-kegiatannya lebih ditingkatkan lagi dan mendapat banyak perubahan untuk dunia pendidikan khususnya di sekolah kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Jamiati, guru kelas 5 di SDN 1 Margahayu. Setelah saya mengikuti pelatihan diseminasi yang dibawakan oleh pemateri yaitu Ibu Fitriantini mengenai budaya positif di sekolah, saya menyadari bahwa budaya positif di sekolah itu sangat baik sekali ya, apalagi dalam proses pembelajaran harus lebih berpihak kepada siswa bukan kepada guru, dan budaya positif di sekolah ternyata dapat membuat murid belajar lebih menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Hayati, guru kelas 3 SD 1 Margahayu. Alhamdulillah di SD 1 Margahayu 1 ini ada guru penggerak angkatan 7 di mana dia selalu optimis, selalu memberikan pelajaran yang positif, yaitu sesuai dengan diseminasi budaya positif. Mereka mengajarkan kepada rekan-rekannya, memberikan bimbingan, memberikan latihan, sehingga guru-guru yang lainnya melihat dengan kinerja yang sangat semangat. Alhamdulillah termotivasi. Selain daripada itu, mereka selalu memberikan support yang lainnya. Alhamdulillah pada SD Negeri 1 Margahayu 1 ini guru-gurunya semakin meningkat lagi dalam pembelajarannya. Selain daripada itu semangatnya semakin bertambah lagi. Mudah-mudahan guru penggerak yang selanjutnya, alhamdulillah dari SD Margahayu 1 ini untuk angkatan selanjutnya sudah lolos 3 orang berkat motivasi dari Bu Fitri yang mana dia lebih dahulu lulusannya. Mudah-mudahan untuk penggerak-penggerak yang lainnya dimudahkan, dilancarkan sehingga mendapatkan generasi-generasi guru-guru selanjutnya yang lebih positif lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Firkin, kelas 4 SD 1 Margahayu. Nama guru saya Bu Fitriantini. Setelah Bu Fitri mengikuti guru penggerak, saya lebih gembira belajar. Makasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti, kelas 4 SDN 1 Margahayu. Setelah ibu guru saya mengikuti program guru penggerak, saya belajarnya lebih asik. Saya Rafka Ahmad Ramdhani. Nama saya Rafli Prataban. Setelah ibu guru mengikuti program guru penggerak, saya lebih senang belajar. Kalau saya tidak malas lagi sekolah. Kalau saya lebih percaya diri tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Aryani, kelas 4 SDN 1 Margahayu. Nama guru Bu Fitriantini. Setelah ibu guru mengikuti guru penggerak, saya jadi ingin lebih rajin sekolah. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi budaya positif dapat dilaksanakan dengan lancar. Adapun kesulitan yang saya hadapi adalah pertama, sarana prasarana yang belum tersedia di sekolah sehingga saya harus mencari dulu begitu. Kemudian yang kedua, penyesuaian waktu tersebut membuat ada beberapa peserta yang meninggalkan kegiatan diseminasi sebelum waktunya. Namun pada kegiatan diseminasi ini banyak hal positif pula yang saya ambil, mulai dari antusias dukungan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, juga orang tua yang hadir pada saat diseminasi.
Dan hal tersebut membuat saya lebih bersemangat untuk menerangkan materi dan mungkin kedepannya tidak hanya untuk mendiseminasikan di sekolah saya sendiri, nanti pun saya harus mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah-sekolah lain, bahkan di gugus ataupun di tingkat kecamatan. Begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembimbing saya di Guru Penggerak, mulai dari PP, Bapak Fasilitator, juga rekan-rekan yang telah berbagi ilmunya dengan saya. Semoga kita bisa menjadi guru penggerak yang menjadi inovator, kemudian bisa menjadi suri teladan buat rekan-rekan lain. Semangat jadi guru penggerak, kita harus tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.